Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Halo, selamat sore. Selamat datang di agenda Sedang Baca Apa. Ini adalah salah satu program rutin kami di Yayasan 17.000 Pulau Imaji, yaitu semacam agenda rekomendasi buku yang setiap bulan kami berikan kepada khalayak pembaca. Bisa jadi yang merekomendasikan buku itu dari tim Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Kami mendiskusikan beberapa buku yang oke dan menurut kami layak dibaca dengan tema-tema spesifik, namun ada kalanya juga kami meminta para penulis atau pegiat kreatif lain untuk memberikan rekomendasi bacaannya kepada kita semua. Sebelumnya kami pernah mengajak Ziggy misalnya, atau Mario, atau Zenhai untuk merekomendasikan buku-buku dengan tema-tema tertentu. Nah, rekomendasi buku ini ditulis dalam bentuk format sinopsis atau deskripsi ringkas yang nanti bisa teman-teman baca di website kami pulauimaji.org. Kemudian rekomendasi buku itu nanti kami turunkan menjadi semacam video pembacaan. Teman-teman bisa mengaksesnya di YouTube. Nah, kali ini rekomendasi buku tersebut akan kita bincangkan bersama. Untuk ikut merayakan Hari Puisi Internasional yang ditetapkan UNESCO pada 21 Maret lalu, kami mengajak Mbak Sinta Haryadi. Dia adalah salah seorang penyair dan juga penulis prosa, untuk merekomendasikan buku puisi penyair perempuan kepada kita semua. Kenapa perempuan ya? Salah satu di bulan ini juga kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Ya, kami mencoba mengambil momen-momen yang seperti itulah untuk memberi tema-tema tertentu kepada teman-teman semua. Sebagai perkenalan ringkas, Mbak Sinta Haryadi, kelahiran Tangerang, Banten, adalah penulis buku puisi Ibu Mendulang Anak Berlari, kumpulan cerpen Manifesto Flora, dan novel Kokokan Mencari Harum Bawangi. Ibu Mendulang Anak Berlari adalah salah satu pemenang sayembara manuskrip puisi Dewan Kesenian Jakarta 2014 ya Mbak? 2015. Itu satu-satunya, udah nggak pernah lagi, dan sebelumnya juga nggak pernah seingat saya Dewan Kesenian Jakarta membuat sayembara serupa gitu. Jadi unik, dan Mbak Sinta adalah salah seorang pemenangnya. Oke, supaya kita tidak berpanjang-panjang, saya akan meminta Mbak Sinta untuk merekomendasikan buku-buku yang menurut dia layak untuk kita baca bersama. Silahkan Mbak Sinta, mungkin dari buku pertama. Oke. Halo semuanya, sebelumnya mungkin aku mau bilang terima kasih kepada Yayasan Pulau Imaji untuk mengundang aku dalam acara ini. Waktu aku diminta untuk menuliskan 5 rekomendasi buku, itu sebenarnya yang langsung terpikir itu adalah, dan juga sebenarnya persepsi dan asumsi orang bahwa perempuan penyair tuh biasanya langka gitu. Dan sebenarnya kalau aku bagi pribadi tuh aku tidak terlalu setuju, karena sebenarnya banyak sebenarnya. Cuman karena kita juga semua tahu dari berbagai ekosistem yang tidak kondusif, memang tidak banyak kelihatan sebenarnya gitu kan. Aku tuh suka pikir memang kalau dia tidak dicari ya pasti tidak ketemu. Itu juga berlaku bagi pembaca dan juga bagi editor-editor di penerbit menurut aku. Kalau ya kan, kalau penerbit tidak mencari, aku yakin penyairnya tuh ada sebenarnya.
Tapi kan juga karena tidak hanya penyair, tapi semua penulis itu kan tidak lahir cuma dalam seminggu dia jadi penyair kan. Mereka kan biasanya ada di komunitas-komunitas dan semuanya kan bertumbuh dan berkembang kan. Dan juga kalau memang aku bisa merasakan sendiri kalau memang kayaknya karya aku tidak dilirik di pasaran, aku pun tidak jadi jadi tidak terlalu kayak bersemangat kan jadinya kan. Yang sebenarnya aku mungkin bisa nulis gitu loh sebenarnya. Dan itu menurut aku salah satu masalah ekosistem sastra di Indonesia yang harus diperbaiki. Iya kan, semuanya kan harus bekerja sama gitu kan, harus dicari oleh editor dan penerbit-penerbit. Aku yakin tuh banyak sekali sebenarnya. Jadi menurut Mbak Sinta, sebelum kita mulai membacakan rekomendasi buku, jadi menurut Mbak Sinta persoalannya justru terletak pada ruang dan kesempatan justru bagi penyair perempuan untuk mempublikasikan karyanya Iya, dan betul, dan juga persepsi yang kita semua tahu itu klasik dan itu lagu lama, bahwa penyair perempuan itu nulisnya tuh tentang itu aja. Biasanya domestik dan personal, yang aku juga melakukan itu sebenarnya. Tapi kalau menurut aku, pertama gitu kan, apa salahnya dengan yang domestik dengan yang personal? Pertama, masa kita menilai sebuah karya dari sebuah tema? Harusnya kan dari kemampuan menulis kan? Itu nggak ada nomor satu dan yang utama itu adalah cuma kemampuan menulis gitu loh. Bukan yang mentang-mentang kamu menulis tema yang penting, iya kan? Biasanya kan tema yang penting, apakah selalu bagus? Kebanyakan juga nggak bagus kok gitu loh. Itu aku bilang sangat tidak adil sebenarnya. Itu aja sih. Itu nomor satu juga kayak persepsi itu gitu loh. Tapi kan ya itu tadi lagi yang tadi aku bilang, ada satu persepsi, ada tentang ruang dan kesempatan. Ya. Jadi cukup bersyukur ya kita kalau pemenang Nobel 2020 Louis Gluck, dia menulis apa yang ada di sekitarnya. Tapi begitu bagus sebenarnya. Iya kan, dan dia baru sekarang dapat itu Nobel itu. Setelah tua kan penghargaannya juga. Dan kadang-kadang aku tuh juga suka miris gitu kalau misalnya kayak penyair perempuan itu cuma dirayakan tuh setahun sekali gitu loh. Ya, berarti sebenarnya yang kamu dengar jadi itu lagi. Iya kan sebenarnya kan, kalau diacarakan secara rutin, mungkin Pulau Imaje bisa melakukan itu, memanggil perempuan-perempuan penyair yang lain secara rutin, jadi semakin visibility-nya ya pasti semakin kelihatan, dan negara kita kan sangat luas sebenarnya kan. Kalian yang bilang dengan 17.000 pulau, aku yakin begitu banyak itu yang dari junior sampai yang senior itu pasti ada. Ya, aku percaya sih, maksudnya ada banyak penyair perempuan yang menulis puisi dengan bagus, tidak hanya karena dia perempuan, tapi karena memang puisinya bagus. Dan untuk memutuskan ini kami cukup berdebat. Maksudnya siapa sih yang kita ajak? Ini gimana? Cukup kita ternyata punya lumayan banyak pilihan untuk mengajak siapa yang oke atau yang seru nih kita ajak untuk merekomendasikan buku puisi penyair perempuan gitu. Tapi ini sebelum kita mulai merekomendasikan buku, kalau ini stereotip juga sih Mbak, kalau misalnya penyair perempuan atau penulis perempuan atau seniman perempuan itu usianya pendek, usia berkaryanya pendek. Karena ya lagi-lagi sistem sosial kita yang menempatkan misalnya perempuan sebagai penanggung jawab rumah tangga gitu, sehingga ya kalau di penyair-penyair atau penulis-penulis zaman lampau kan yang aku ingat misalnya Selasih gitu, yang era awal kemerdekaan dulu, dia cuma bisa menulis sekian buku untuk kemudian mendedikasikan hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Nah itu stereotip atau justru di dalam kehidupan kontemporer kita posisi-posisi itu sudah bergeserkah, sudah semakin membaikkah sehingga semakin terbuka kesempatan penyair atau penulis perempuan punya nafas yang lebih panjangkah gitu? Gimana menurut Mbak Sinta? Menurut aku itu memang masalah gender jadinya.
itu masalah gender secara umum, yang memang konstruksi seperti tadi Farid bilang, mau nggak mau, ya, secara umum dan kemudian menjadi konkret, kayak ke diri saya sendiri, bahwa memang kalau di dalam rumah tangga, suami istri, itu memang distribusi pekerjaannya kan memang sudah terbagi. Itu kan yang konstruksi sosial, sebenarnya kan mau nggak mau memang perempuan pada kenyataannya akan terbentur dengan tuntutan keluarga sebenarnya. Jadi kan masalah gender sebenarnya kan itu kan, yang memang nggak akan habis-habisnya dibahas, ya kan. Tapi sih sebenarnya aku percaya, jadi makanya memang perempuan itu selalu kalaupun dia, makanya kenapa kayak puisi aku pertama juga keluarnya kan tentang masalah menjadi ibu sebenarnya kan. Iya kan? Tapi kan dari situ, dari masalah sebuah yang kecil, sebenarnya kita bisa melihat lagi masalah sosial dan politik yang lebih luas lagi sebenarnya kayak gitu kan. Tapi terus terang itu ya memang masalah sih. Kalau masalah perempuan itu sangat berlapis-lapis gitu loh sebenarnya. Tapi kan bukan berarti kemudian makanya dituntut juga perempuan kalau misalnya dia menulis puisi, dituntut juga untuk lebih kritis makanya. Itu aja sih, untuk lebih kritis dan untuk lebih kreatif. Walaupun dia menulis tema-tema di sekitar lingkungan dia gitu loh. Dengan pendapat-pendapat dia tentang lingkungan yang dekat dengan dia dan juga yang jauh sebenarnya. Oke. Ya, tapi ngomong-ngomong soal tema tentang dalam tanda kutip tema domestik ya, meskipun dalam kata domestik itu ada kesan meremehkan ya Mbak ya sebenarnya ya. Lalu aku bilang ya. Aku sering baca sih ulasan-ulasan tentang puisi-puisi yang mengambil atau sengaja memilih tema domestik itu agak dipandang nomor 2 ketimbang katakanlah tema politik, tema sosial atau tema sejarah yang verbal lah. Maksudnya tema 65, 98 itu selalu menjadi tema paling seksi di Indonesia misalnya kan tema-tema lain termasuk tema domestik terutama itu dianggap tema nomor 2. Tapi kalau aku secara pribadi aku suka terpukau ya dengan kemampuan para penulis yang mengolah perubahan detail di sekitarnya tapi ternyata itu adalah implikasi atau dampak dari perubahan sosial yang lebih besar, faktor politik, tapi dia justru melihatnya dari remeh-temeh kecil di sekitarnya gitu. Salah satu yang aku baca ini bukan puisi tapi novelnya Isabel Allende. Dia cuma melihat perubahan struktur keluarganya, perubahan karakteristik anaknya, cucunya, tapi ternyata dia membawa sejarah Chile yang lebih panjang gitu. Betul. Wow gitu kan. Memang sebenarnya ya memang begitu. Yang aku nggak ngerti itu kenapa kedua hal ini, yang satu kelihatannya lebih kecil, yang ini besar. Itu aku nggak pernah ngerti sebenarnya. Karena itu kan cuma masalah cara pandang sebenarnya kan. Dan akan lebih bagus kalau cara pandang itu seimbang sebenarnya. Tidak ada satu tuh yang bisa diremehkan gitu loh. Menurut aku kayak keduanya itu, kedua cara pandang, entahlah mau dibilang feminin, maskulin, itu tuh memang seharusnya bekerja sama menjadi masalah kalau ada satu yang mendominasi kalau menurut aku. Iya kan? Kalau memang mungkin kita tidak bisa hindari, misalnya anak laki-laki dia akan memang dari kecil ya cara membesarkannya beda sehingga dia kasarnya dia berpikir secara makro misalnya gitu kan. Yang perempuan memikirkan secara mikro. Tapi kan keduanya sebenarnya kan satu kesatuan sebenarnya. Yang kecil kalau saya mengutip ide yang kecil itu cerminan dari yang besar sebenarnya kan. Kalau kita membicarakan hal yang besar itu pun terdiri dari hal-hal yang kecil-kecil sebenarnya kan. Itu iya, secara desain tuh seperti itu. Makanya aku paling tidak mengerti dengan gampang kritik bilang, oh itu temanya domestik, sehingga itu menjadi tidak penting. Kalau menurut aku itu cuma ketidakmampuan Anda untuk melihat secara mikro kalau menurut aku. Tidak bisa melihat dari yang kecil itu sebenarnya hasil dari sesuatu yang besar. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Obrolan ini kita tahan dulu, nanti akan kita lanjutkan Mbak. Ayo kita mulai, aku mungkin akan minta Mbak Sinta untuk mulai merekomendasikan buku puisi perempuan ke audiens. Boleh Mbak dari buku pertama? Boleh.
Ya. Oke, buku yang pertama aku temukan di rumah karena buku aku terbagi dua di Jakarta dan di Bali. Jadi aku cuma bisa memilih sebagian sebenarnya. Ini buku yang sudah sangat lama, tahun 79, terbitannya kalau nggak salah dari Pustaka Jaya. Mungkin sudah tidak diterbitkan lagi. Menurut aku ini sangat istimewa karena ini mematahkan stereotipe yang selama ini tuh kita percaya gitu loh, bahwa perempuan itu cuma itu tadi menulis hal-hal yang domestik dan personal. Padahal di sini ada 19 penyair perempuan menulis tentang tema yang sangat beragam. Yang kayaknya mungkin sudah ditentukan temanya, kemudian mereka suruh menulis atau mungkin kayaknya puisi-puisi mereka itu mungkin terusnya dikategorikan. Itu mereka menulis tentang, dan di sini memang ditulis gitu loh. Mereka menulis alam dan manusia, kemudian manusia dan masyarakat, tentang hubungan pria wanita, tentang cinta dan kematian, transendensi dan harapan, imanensi dan keterbatasan, rekaman kesan, dan tentang komunikasi. Penyair-penyairnya mungkin harus aku sebutkan ya, pendek-pendek kok. Itu ada Selasih, Hamidah, Sugiyarti, Maria Amin, Nur Syamsu Nasution, Waluyati, S. Rukiah, Sabaryati, Bipsi Sun Haryo, ini anaknya Agus Salim kalau nggak salah. Samiyati Ali Syahbana, Siti Nuraini, Sri Kusdiantinah Bambang Supeno, Kuntari, Tuti Herati, Dwiarti Marjono, Isma Sawitri, Poppy Hutagalung, dan Agnes Arswendo, dan Yulia. Itu mereka semua. Ya, beberapa aku sering dengar namanya, Selasih, Hamidah itu Hamidah. Emang tercatat dari dulu ya sebagai salah seorang penyair perempuan Indonesia. Rukiah sudah saja. pasti ya. Kayak gitu, mereka semua. Kemudian mungkin aku kasih bacain beberapa puisinya. Iya, boleh Mbak, boleh. Senang juga sebenarnya baca-baca puisi kayak zaman dulu karena bunyinya berbeda ya. Bunyinya tuh berbeda. Kayak ini aku bacakan dari yang Maria Amin, itu judulnya Kapal Udara. Gegar gentar suara mesin, Raja Udara menguasai angkasa. Menderu, gemuruh berpusing miring, bagai burung mengintai mangsa. Raksasa udara melaju jauh, berbalik pula puluh menyerbu. Terdahulu satu, puluhan menderu. Mata bersinar, semangat berkobar. Kapan zamanku menghadapi pula raksasa dunia kepunyaan kita? Tentunya kayaknya Maria Amin juga lahir dari tahun 20-an kayaknya. Berarti dia mengalami masa muda di masa peperangan. Iya. Mungkin aku bisa membayangkan membayangkan secara jelas kapal udara gitu loh. Iya. Dan dia pilih kapan Indonesia mempunyai ini juga gitu kan sebenarnya kan. Iya. Contohnya itu satu. Terus kemudian ini ada dari judulnya tuh Kereta Tua. Ini agak berbeda sedikit dari Poppy Hutagalung. Kereta melewati kotaku. Syarat manusia, benda dan mimpi yang digantung, dengus kepayahan, memasuki rabu dan hati kelabu. Kereta melewati kotaku, seperti pikulan manusia, bergantung di tepi-tepi, di punggung, dan di ekornya. Napas lelah penuh pengertian, mengangkut orang-orang yang berat menantang hidup, ringan menantang maut, makin jauh, makin kecil ke timur. Itu dari Kereta Tua, dari Poppy Hutagalung. Ya. Dan kemudian ini ada satu yang aku temukan, itu dari Kuntari. Aku sebenarnya juga nggak pernah mendengar tentang Kuntari ini. Dia menulis sajak, ini judulnya Aku.
Dalam gulita, aku bergumul dengan aku. Terhempas di padang hitam berbatu. Terkulai, terhenyak. Menyusur merangkak. Mereka ketawa, mengejek gembira. Aku ditendang dipijak 1000 kaki. Mendekat takbir gulita mati. Tapi, aku tetap usaha jua pada jalan melayang hayatku. Terus terang setelah baca ini, aku tuh mengingat akunya Hairil sebenarnya. Itu ditulis ada ininya nggak, Mbak? Dari Medan Sastra, mungkin koran kali ya, September tahun 1953. Iya kan? Karena sebenarnya menurut aku, ada Hairil aku, kalau aku nggak ingat secara semuanya, tapi kan itu aku binatang jalang dari kumpulan yang terbuang, terus bawahnya ada aku mau hidup 100 tahun lagi. Itu kan sebenarnya kayak keakuan sangat maskulin ya, dari cara ekspresinya Hairil sebenarnya. Dan ini keakuan yang sangat feminin sebenarnya. Tapi tidak ada pernah yang membaca mungkin puisi ini sebenarnya. Karena sebenarnya aku merasakan hal yang sama gitu, maksud aku ya tentang eksistensi gitu kan, bagaimana juga bahwa tentang eksistensi dan juga realita kehidupan dan juga semangat untuk hidup sebenarnya. Menurut aku tuh cuman cara pengungkapannya yang berbeda, ya jelas saja berbeda, yang satu perempuan, satu laki-laki, dan juga memang kehidupannya berbeda. Itu aja sih. Dan menurut aku ini istimewa buat aku jadinya. Dari yang disampaikan Mbak Sinta tadi, buku-buku di dalam Bunga Rampai berjudul Seserpih Pinang Sepucuk Sirih. Itu editornya Tuti Herati ya, Mbak. Tuti Herati. Ini adalah di buku itu ada bahkan pengkategorisasian tema apa yang diangkat oleh masing-masing penyair, kira-kira gitu ya. Dan itu memperlihatkan bahwa penyair perempuan itu tidak melulu bersoal dengan hal-hal yang domestik. Ya, kayak Maria Amin tadi, dia juga ngomong kayak STA ngomong di tahun segitu kok tentang perubahan zaman, tentang pujangga, sama sebenarnya. Kurang lebih temanya sama, artinya dia juga orang yang merasakan gejolak zaman kan, nggak cuma STA, nggak cuma generasi pujangga baru pada masa itu, tapi yang kita tahu tetap itu mulu ya, STA lah, Amir Hamzah. Kita nggak terlalu kenal Maria Amin. Ternyata apa yang dia sampaikan ya kurang lebih nggak jauh beda dengan para pria ini, kira-kira gitu ya, Mbak ya. Iya. Kalau kita mau mencari lebih ya kan, dan menyebarkannya itu kepada teman-teman semua, ya kan? Apa berharganya sebenarnya? Ya. Tapi persoalannya buku ini buku lama dan kemungkinan tidak beredar lagi di pasar ya. Tampaknya tidak. Tapi aku kira di pusat-pusat arsip atau di pustaka-pustaka seperti Pustaka Nasional mungkin masih ada. Karena ya Pustaka Jaya kan termasuk penerbit penting ya di era itu ya, Mbak ya. Iya. Salah satu yang penting. Aku dengan buku ini juga aku jadi mikir, apakah yang kontemporer sekarang pernah nggak sih kita punya buku kumpulan, ada sih beberapa, tapi indie kayaknya. Aku pernah juga punya. Yang antologi gitu ya? Antologi gitu, iya. Tentang perempuan-perempuan timur, itu aku punya soalnya beberapa. Tapi menurut aku tuh, ini tuh istimewanya karena kita langsung jelas gitu ya, dibagi kategori gitu kan ya. Tema yang berbeda gitu, alangkah baiknya kalau misalnya mungkin ya ada lagi gitu loh seperti ini, dan alangkah sudah akan berbedanya dengan bahasa yang dipakai kan, bahasa puitik yang dipakai itu akan sangat berbeda. Bahkan kalau misalnya dari mungkin tahun setelah kemerdekaan atau mungkin tahun 80-an, tahun 90-an itu pasti akan beda, dan akan sangat menarik kalau menurut aku melihat perkembangan bagaimana perempuan berpuisi. Ya, aku sepakat soal antologi ini. Setahu aku pernah ada masa-masa ketika antologi puisi bersama itu sangat tren, tapi cenderung berfungsi untuk Mbak, untuk sebagai
sebagai apa istilahnya sebagai pernyataan simbolik bahwa dia penyair, dia bukan penyair, ini penyair, itu penyair. Ya. Karakteristiknya agak kanonistik gitu kan. Ya, ya. Cuma kalau sekarang sih aku sepakat itu ada lagi, tapi mungkin ya kayak tadi yang mengikat mereka justru tema. Teman-teman yang kayak dikerjakan Mas Teddy sama Mbak Messi itu menarik, buku Book of Jakarta. Bisa jadi kita punya ya, atau ya itu ide yang sangat bagus soalnya ya. Yang mengikat antologi itu justru tema atau kesamaan-kesamaan lain, atau justru ada hal-hal unik lain yang sebenarnya bisa kita garap, yang nggak melulu harus antologi puisi penyair Maluku atau yang gitu-gitu. Perlu ya. Mengingatkan aku kemarin itu juga pernah aku punya buku, itu sebenarnya buku bahasa Inggris terbitan Singapura, itu sangat menarik karena itu puisinya juga tentang, jadi dia mengundang penyair-penyair lokal Singapura dan penyair-penyair migran. Itu aku bilang sangat, dan disatukan di buku. Jadi seakan-akan mereka saling merespon gitu loh. Menurut aku tuh sangat cerdas gitu loh. Ya kan, kayak kita kan juga di Indonesia kan sering, Farid tahu sendiri gitu tentang ini penyair daerah, ini tentang penyair kota, itu kan banyak sekali sampai sekarang kan. Ini penyair urban gitu penyair urban gitu kan, gitu-gitu. Maksud aku ya semuanya pasti ada ininya lah gitu ya. Tapi coba ya kalau dijadiin satu ini tuh kayak apa ya? Aku suka penasaran gitu loh. Misalnya aku nulis puisi terus direspon oleh penyair dari Bengkulu misalnya kayak gitu. Ya kan menarik sekali kan dengan tema yang aku ada terus direspon sama dia. Menurut aku justru tuh puisi itu yang menarik itu tuh ya itu sebenarnya. Itu kan tentang ide pemikirannya sebenarnya kan. Ya, mudah-mudahan sih suatu saat ada. Ya, mudah-mudahan. Ya, mungkin ada teman-teman yang mendengar di sini dan tertarik untuk melakukan itu. Kalau menurut pandangan aku pribadi, kunci dari antologi itu adalah editornya. Bagaimana editornya mengartikulasikan atau memilah puisi-puisi di dalam itu, kemudian merangkumnya jadi satu buku. Kalau kita lihat antologi seperti tadi Mbak Sinta contohkan, aku kira banyak ya di luar sana, tapi yang biasanya editornya, siapa editornya menjadi penting gitu. Apakah editornya Harold Bloom yang ngumpulin, yang gitu-gitu. Ya. Kayak ini juga karena Tuti Herati kali ya. Ya, bisa jadi. Dan ini itu juga atas kalau nggak salah tuh inisiatif Ibu siapa istrinya Adam Malik. Oke. Aduh maaf Ibu, saya lupa namanya Ibu Nelly. Ibu Nelly Adam Malik kalau nggak salah. Maaf Ibu kalau salah. Ya, Ibu Nelly Adam Malik. Ya. Oke, itu buku pertama yang direkomendasikan oleh Mbak Sinta. Selanjutnya Mbak, buku kedua. Yang kedua itu buku berbahasa Inggris dari Amerika. Ini aku kasih lihat. Ini judulnya tuh Thrall. Thrall itu kalau di bahasa Inggris tuh artinya sebuah kekuatan yang mendominasi seseorang. Jadi contohnya yang paling nyata adalah budak sebenarnya. Dan ini oleh puisi Amerika namanya Natasha Trethewey. Dia itu birasial, ibunya hitam, bapaknya putih. Dan buku ini dipersembahkan dia untuk to my father, untuk bapaknya. Buku ini saya bilang tuh juga istimewa buat saya karena nggak usah jauh-jauh mikir bahwa kalau kita tahu tentang sejarah rasial di Amerika itu juga kan sangat menyedihkan sebenarnya kan, iya kan? Dan di sini cara pengungkapannya dia juga sangat bagus, dan juga yang paling menarik dari buku ini, dia ini sebagian besar dia membuat puisi berdasarkan kasta paintings. Terus terang aku juga nggak pernah tahu apa itu kasta paintings. Kasta itu tulisannya ternyata bahasa Spanyol. Jadi CAS tak kayak kasta gitu. Aku pikir itu case kayak yang kasta yang kita tahu gini, ternyata bukan. Kasta itu berarti kayak kayak asal usul darah. Lineage gitu, kayak ya asal usul nenek moyang kita. Itu artinya berdasarkan kasta painting. Ternyata dulu di abad ke-17 itu banyak sekali oleh kasta paintings yang
dikerjakan oleh pelukis-pelukis Spanyol. Yang contohnya tuh ini sebenarnya aku juga nggak pernah lihat. Ini juga kebanyakan pasti lelakinya ya yang putih kan, yang perempuannya itu berkulit lokal ya gelap. biasanya. Ya, ya. walaupun di sini tuh bisa juga memang kayak disebutnya tuh Indian juga nggak India, tapi kadang-kadang tuh mereka soalnya kalau orang asli dibilang kayak pribumi itu Indian, gitu kan, kebanyakan gitu kan. Atau orang kulit hitam, atau juga kulit, sebentar ya. Sebentar. Oke. Di sini tuh juga dia benar-benar kayaknya mungkin dia mempelajari lukisan-lukisan kasta ini, kemudian juga membuat puisi tentang keluarga-keluarga yang orang Spanyol menikah dengan orang Indian, yang kemudian kan disebut mestizo kalau kita pernah dengar. Ya. Kemudian kulit hitam menikah dengan orang Spanyol mulatto jadinya, dan juga Spanyol dengan mestiza itu castiza. Ini sesuatu yang sangat baru juga buat aku semuanya. Kemudian mungkin aku bacakan saja salah satu. Mungkin aku lupa, Farid. Mungkin aku juga harus rotation kalau yang yang Mbak Sinta catat di rekomendasi tertulis. Ya, coba ya. Ini menunjuk aku puisi ini sangat menyentuh karena memang kebayang kalau aku bayangin diri aku sendiri juga gitu kan. Namanya ayah itu kan pasti kita cinta kepada ayah, tapi kita tahu karena sejarah yang kelam itu juga jadi antara otak dan hati gitu. Ya kan, pertarungan antara otak dan hati sebenarnya. Ini ada judulnya Rotation. Aku bacain aja. Like the moon that night, my father, a distant body, white and luminous. How small I was back then, looking up as if from dark earth. Distant, his body white and luminous. My father stood in the doorway, looking up as if from dark earth. I saw him outlined in a scream of light. My father stood in the doorway, as if to watch over me as I dreamed. When I saw him outlined, a scream of light, he was already waning, turning to go. Once, he watched over me as I dreamed. How small I was. Back then, he was already turning to go, waning like the moon that night. My father. Dia sebenarnya kan cuma pakai kayak imaji bulan yang sedang bersinar, purnama pasti bulat, kemudian sama tanah gitu kan. Itu kan simbolisme, itu ayahnya putih dan dia tanah yang gelap sebenarnya. Kemudian juga, dan kita tahu sendiri, itu kan pasti ada jarak kan, dia selalu ngomongin distance gitu kan. Dan dia selalu, kayak kita tuh selalu merindukan bulan begitu bagus, tapi tuh kita nggak bisa meraihnya gitu loh. Kayak gitu. Ya, dan menurut aku itu sangat menyentuh buat aku. Dan di dalam puisi ini dia juga tidak hanya bercerita tentang bagaimana dia mencintai ayahnya, tapi dia juga banyak sekali di sini bukti-bukti juga tentang dia tuh bikin puisi juga tidak hanya dari lukisan-lukisan yang dia temukan ini, si Casta Paintings, juga dari artikel kedokteran zaman dulu, zaman sebelum perbudakan, yang kan banyak sebenarnya itu ilmuwan-ilmuwan dan dokter-dokter yang memang zaman dulu itu menulis tentang bukti-bukti bahwa kalau ras hitam itu jauh lebih inferior. Itu banyak sekali yang aku pikir ini mungkin akal-akalannya dia aja gitu sebenarnya kan, dan dia dan si Natasha ini itu dia berani gitu loh untuk membongkar itu gitu loh sebenarnya. Jadi menurut aku sebuah tidak hanya puisi juga bisa sebagai untuk argumen ya,
Ya. Iya kan sebenarnya kan? Itu aja sih, cuma tentang tidak rasa-rasa sebenarnya gitu. Tekniknya dia. Ya, tapi ada poin menarik sebenarnya yang juga dinyatakan oleh Mbak Sinta di dalam rekomendasi buku berjudul Thrall ini, yaitu di dalam puisi ini hubungan rasial, penjajahan atau perbudakan itu tidak dilihat secara hitam putih ya Mbak, tapi Sangat ambivalence gitu ya. Iya. Dan Oh ya. ya, dan puisi sebenarnya adalah medium atau ruang yang dia rumahnya ambivalensi itu kan. Dia tidak pernah stabil, dia tidak pernah tetap menyatakan ini saya mau itu, dia mau dua-duanya. Selalu begitu ya. Iya. Ya. Betul. Justru itu mungkin menurut saya sendiri di puisi itu yang paling bisa rasakan sebenarnya, karena kalau puisi itu kan kristalisasi ide kan, soalnya kan kita bisa ngambil dari berbagai ruang, berbagai waktu, itu benar-benar tuh dicampur aduk semuanya itu di puisi aku bilang sebenarnya, dan juga menjadi apa ya, dia menjadi padat gitu loh ya. Dan segala sesuatunya itu, segala warna bisa ada di situ, benar kata Farid bilang ya. Sebenarnya itu yang kedua. Boleh dikasih info Mbak, itu penerbitnya? Penerbitnya tunggu ya. Apakah masih terbaca? Ini dari penerbitnya tuh Mariner Books. Mariner itu biasa MARINER. Mariner Books ya, Amerika sih ini. Mariner Books. Ya, teman-teman yang tertarik mungkin bisa mencari di Google, di Amazon, di mana gitu. Ya. Mudah-mudahan masih tersedia. Mudah-mudahan. Dan dia juga menulis tentang, sebelumnya itu dia juga menulis tentang domestik. Malah kalau salah judul buku puisi pertamanya domestik apa gitu, aku lupa. Terus yang kedua juga buku puisinya tentang ibunya, juga ini untuk ayahnya. Tapi dengan contoh ini lagi kita juga bisa melihat kan, dengan tema yang kecil-kecil itu sebenarnya itu bisa memotret yang jauh lebih besar sebenarnya. Ya. Tapi aku mungkin belum baca ya, tapi kan itu akan sangat menarik ya Mbak ya. Maksudnya aku sering kadang-kadang baca buku-buku ulasan, buku-buku tentang catatan perjalanan para penjajah Eropa ke tanah Amerika Latin, dan selalu kan si penjajah itu adalah laki-laki representasinya, dan menggambarkan tanah jajahannya itu sebagai perempuan. Tanah-tanah, sesuatu yang harus dikuasai gitu kan, sesuatu dan yang kemudian harus ya, dia kuasai dan menangkan. Penyair-penyairnya menulis tentang alam yang mirip dengan yang dia personifikasi dengan tubuh perempuan, itu sangat umum kita baca dari puisi-puisi abad segitu. Nah, ini justru dia ingin posisi yang terbalik ya. Dia justru yang melihat si laki-laki itu, si penjajah itu dengan sudut pandangnya sendiri ya. Dengan kata lain, dia tuh sebenarnya mengekspos. Iya kan? Dengan cara yang sangat subtil lah kalau aku. Oke. Ini tema yang menarik, direkomendasikan oleh Mbak Sinta, tidak hanya soal perempuannya, tapi juga tentang isu-isu kolonial di dalamnya. Nah, kemudian ada buku ketiga, silakan Mbak. Buku ketiga itu adalah bukunya, ini cetakan baru, yang lamanya di Jakarta. Buku dari Pandora dari Oka Rusmini. Kita juga tentu tahu semua siapa dia. Ini kalau ini mungkin aku akan, supaya aku nggak ngawur kemana-mana, aku mau bacain aja sebentar. Punya kecenderungan aku untuk digresi kemana-mana. Ini benar-benar interpretasi aku ya dari buku ini. Kotak Pandora Oka adalah tubuhnya sendiri. Perempuan tak bisa dipisahkan dari tubuh karena memiliki rahim, ruang asal mula kehidupan.
Bila masyarakat memandang tubuh perempuan semata sebagai wadah reproduksi atau objek seksual, maka hanya perempuan sendirilah yang bisa menjadikannya subjek. Dan dalam Pandoranya Oka, tubuh sebagai alam pikiran yang konkret bisa kita sentuh dan kunyah. Aku di sini juga nulis salah satunya tuh dia menulis kayak, aku menampung letusannya, memasukkannya ke lubang sampah. Itu dari puisi Fagistin. Tak pernah saya membaca puisi-puisi yang begitu visceral. Pikiran saya jadi ikut gelap dan tersesat dalam labirin tubuh sendiri yang terus terang seringkali asing. Sensasinya sungguh tidak enak. Ini ada kutipan lagi, kau terus tumbuh di urat tanganku dalam puisi Benalu. Di puisi yang lain, masuk, timbang dagingmu. Itu di puisi Gastural. Oka yang akrab dengan ketidaksempurnaan fisik tubuh karena polio yang menyerang kakinya ketika kanak-kanak, dengan ringan membongkar tubuh sehingga yang spiritual dan intelektual di dalamnya tak lagi bisa pura-pura suci. Aku mau bacakan satu dari puisi judulnya Ziarah. Ziarah. Engkau menjelma kuda dengan 2 kaki patah. Anak lelaki yang kau tanam dalam lautan darahmu memasuki seluruh lubang pori-porimu. Kau biarkan tubuhmu terbuka. Bahkan ketika dia meminta igamu, kau berkata, petikan api di pohon, siapkan ranting, air suci, dan kelopak teratai. Bingkai wajahku dengan daun sirih, juga ilalang panjang yang menutupi daging linggaku. Makanlah tanah-tanah yang kucangkul dari tubuhku. Anakku perempuan, tak mahir memanggul tubuh. Serahkan tulangku di pasir-pasir. Engkau menjelma elang bersayap satu, mendarat di rambutku. Kau makan otakku. Seorang perempuan kau titipkan. Tubuhku penuh ulat, mulutnya nanah. Dia menyiram hatiku dengan belatung. Kemana anak lelakimu? Katamu, anak lelakiku telah menghabiskan seluruh tanahku. Tanpa wajah, dia larutkan tubuhku dalam api. Setiap detik uratku diperas, kepalanya tombong, tubuhnya beringin tua. Engkau meletus, meninggalkan sepotong perempuan dengan 2 tunas kecil di rahimnya. Itu kadang-kadang tuh terus terang baca puisinya Oka tuh di Pandora ini kayak nonton film horor. Kadang-kadang tuh, dan ini juga salah satu kekuatannya dia. Terus terang, aku dulu pembaca Mbak Oka itu sebenarnya prosanya dia, bukan puisinya sebenarnya. Aku ingat waktu aku habis menerbitkan Ibu Mendulang, Mbak Oka tuh tanya ke aku, Sinta pernah baca Pandora ya gitu, karena itu mengingatkan aku pada Pandora, beliau bilang seperti itu. Aku bilang ya, aku terus terang, aku selama ini selalu membaca prosanya Mbak Oka, tapi bukan puisinya gitu. Dan kemudian aku cari buku si Pandora ini. Dan bacanya tuh sungguh merinding, Farid. Soalnya Mbak Oka mungkin menuliskan ini di tahun berapa, aku nggak tahu ya, 90. Aku agak lupa ya. Tapi yang aku tuliskan itu sudah dia tuliskan dari dulu sebenarnya. Cuman tentu dengan caranya dia. Aku nggak mungkin bisa, ya kan, kayak kami berbeda gitu. Dan dia yang menulis dengan cara yang berbeda. Dan satu lagi juga keistimewaannya dia mungkin pergumulan dia dengan tubuh itu aku bilang sungguh luar biasa, karena juga mungkin ya itu tadi aku bilang, karena dia juga mungkin jarang banyak orang yang tahu dia juga punya cacat tubuh sebenarnya, dan dia sangat terbuka juga sebenarnya tentang itu sebenarnya. Dan aku tidak terbayang gitu, maksudnya bagaimana dia juga berdamai dengan itu kan. Dan kemudian apalagi kalau tubuh perempuan itu setelah dia melahirkan juga itu juga pergumulan yang berbeda juga sebenarnya. Jadi begitu banyak tuh dia berhubungan dengan tantangan fisik dan emosi, dan ditambah karena orang Bali, itu ditambah lagi tuh begitu intens kalau menurut aku semuanya gitu. Tapi kemudian tuh buku puisinya juga menjadi begitu indah begitu dia berbicara tentang Pasha, anaknya. Ini aku kutip aja sedikit. Ini lain sih dari yang aku direkomendasikan, nggak apa-apa ya.
nggak apa-apa. Tak ada lelaki memiliki kulit setajam kulitmu. Tahukah kau, aku sering mengiris kulitku, berharap bisa memasukkan tubuhmu kembali ke dalam tubuhku. Aku ingin menanam kembali tubuhmu, karena aku takut kau akan lupa kulitku. Cukupkah 8 bulan 11 hari kau mengenalku? Aku tahu diam-diam kau makan tulang belulangku. Mungkin juga kau sedot darah di kaki kecilku. Nyeri itu terus menguntitku. Bahkan aku sempat melihat air liur menetes di mulutnya yang besar. Kulitmu yang tajam seperti keju kecil yang sering kau kunyah sore hari. Kaukah itu lelaki yang pernah kubenamkan dalam rahimku? Kalau kamu perhatikan, perasaan dia tuh antara cinta, terus ada sedikit juga nyeri, itu semua tuh jadi satu di situ. Bahkan ketika kata terakhir lelaki yang pernah kubenamkan dalam rahimku, itu kan juga maknanya double kan? Ada kemarahan juga, ya kan? Kayak dia bilang, aku ingin menanam kembali tubuhmu karena aku takut kau akan lupa kulitku. Itu kan juga perasaan ibu kan sebenarnya kan? Iya kan? Karena kita tahu anak tuh nanti akan hilang sebenarnya. Iya kan, nanti kamu akan lupa dengan saya gitu. Tapi jadi ibu tuh juga, kamu juga tapi nggak sabar juga, kamu tuh pengen benar-benar keluar dan udah pergi gitu loh. Antara begitu banyak konflik perasaan yang Mbak Oke tuh luar biasa kalau menurut aku. Aku kadang-kadang campur gitu antara ngeri, juga ikut pedih itu membaca karyanya. Iya, itu salah satu contohnya sih. Ya, aku sepakat buku atau karya-karya Oka Rusmini adalah karya yang sangat menarik dan penting untuk kita baca. Aku ingat tuh aku membaca beberapa ulasan tentang puisi yang semangatnya agak antropologis. Maksudnya sering sekali aku melihat ulasan-ulasan yang dia mengulas sastra tapi dengan semangat antropologis, menempatkan para penyair atau para penulis dalam kotak-kotak etnik, penyair atau penulis Medan, penyair atau penulis Jakarta, penyair atau penulis Jogja, kemudian mencoba merangkumnya dalam satu definisi, kira-kira gitu. Dan tentu saja kebingungan untuk mereduksi Oka Rusmini dari Bali. Karena cenderung penyair Bali sebelumnya sangat tenang, alam, hubungan mereka dengan laut, dengan alam. Alam adalah dewata, alam adalah segalanya bagi masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali secara antropologis. Tapi ternyata Mbak Oka sangat anomali kan dari situ. Dia tampil dengan puisi-puisinya yang seperti Mbak Sinta bacakan tadi. Itu sangat bagus, sangat menarik. Dia bersoal dengan tubuh ya Mbak ya, dengan tubuh yang justru dalam banyak pemikiran kita tubuh adalah apa? Adalah benda penuh noda, penuh dosa, hanya wadah buat pikiran. Tapi ternyata bagi Oka Rusmini tubuh punya memorinya, tubuh punya intelektualitasnya dan seterusnya ya Mbak ya. Bahwa tubuh, apalagi tubuh perempuan itu tidak melulu soal seksualitas, tapi tubuh juga adalah tentang ya tadi yang seperti dijelaskan Mbak Sita juga tentang intelektualitas tubuh. Nah, teman-teman harus baca buku ini. Oke, itu udah buku ketiga. Selanjutnya buku keempat, silakan Mbak Sinta. Buku keempat ini saya kasih lihat judulnya adalah The Poet X. Di sini ditulisnya a novel by Elizabeth Acevedo. Ini buku remaja sebenarnya, kayak yang adult novel gitu kan, buku YA sebenarnya kan. Tapi disebutnya novel, tapi di dalamnya bentuknya puisi. Sebentar. Kita lihat, ya, yang pasti semua bentuknya puisi. Ya kan? Yang sebenarnya sudah aku tulis, aku bacakan lagi aja. Sedikit. The Poet X, Elizabeth Acevedo.
Buku ini adalah novel remaja yang ditulis dalam bentuk puisi. Penulisnya dikenal sebagai penyair. Saya suka dengan bentuk tulisan yang hibrid karena sifatnya membebaskan penulisnya dari harus begini, harus begitu. Dengan menuliskannya dalam bentuk puisi dan menggunakan struktur prosa untuk pergerakan ceritanya, buku ini menjadi padat, lincah, cerdas, nakal, dan asik didengar. Cocok untuk suara seorang remaja, namanya Xiomara, anak SMA Amerika keturunan Dominika yang pemberontak. Aku kasih contoh ya. Ini tapi soalnya ini benar-benar puisi karena si Elizabeth ini ternyata dia tuh penyair kayak yang spoken word, lebih ahli dia. Menjadi apa ya? Sebutnya mungkin sekarang performance poet atau apalah. Ya kan yang lebih sering ini. Jadi tuh bukunya tuh aku senang banget. Iya, karena bunyinya tuh benar-benar kita bisa dengar. Aku senang buku ini karena juga aku baca sama anak aku juga soalnya. Aku kasih contoh ya. Ini maaf kalau aku tidak bisa membacakan. Ini dia karena dia tuh juga Spanglish juga, dia antara campur bahasa Spanyol juga dengan Inggris. Mungkin aku tidak terlalu bisa membacakan yang Spanyolnya. Judulnya The First Words. Pero tú no eres fácil is a phrase I've heard my whole life. When I come home with my knuckles scraped up. Pero tú no eres fácil. When I don't want the dishes quickly enough, or when I forget to scrub the tub. Pero tú no eres fácil. Sometimes it's a good thing when I do well on an exam or the rare time I get an award. Pero tú no eres fácil. When my mother's pregnancy was difficult, and it was all because of me, because I was turned around and they thought I would die, or worse, that I would kill her. So they held a prayer circle at church, and even Father Sean showed up at the emergency room. Father Sean, who held my mother's hand so she labored me into the world, and Poppy paced behind the doctor, who said this was the most difficult birth she'd been a part of. But instead of dying, I came out wailing, waving my tiny fists. And the first thing Poppy said, the first words I ever heard, pero tú no eres fácil. Artinya tuh, you sure ain't an easy one. Kamu tuh bukan anak yang gampang. Itu salah satu contohnya. Mungkin aku ceritakan sedikit juga ceritanya tentang si Xiomara ini. Dia ini tuh dia bercerita, dia keluarga Dominikan Amerika, orang tuanya imigran, dan dia juga sangat terkungkung dengan orang tuanya yang sangat religius. Biasalah anak-anak remaja yang selalu disuruh ke gereja dan lain-lain. Dan biasanya dia tuh meragukan hal-hal yang sebenarnya diajarkan oleh orang tuanya. Dan satu-satunya hal yang dia bisa mengungkapkan segala isi hatinya tuh dengan puisi sebenarnya. Kayak aku juga ditulis di salah satu sedikit di sini, dia bilang tuh, the more I bruise the page, the quicker something inside me heals. Jadi kayak semakin tuh dia banyak menulis, semakin luka di dalam jiwanya tuh malah sembuh sebenarnya. Karena itu kan kekuatan menulis sebenarnya kan. Terus ini juga cerita tentang pemberontakan dia terhadap orang tuanya. Kemudian dia juga seperti biasa sebagai remaja, dia karena biasanya kan di sini juga sebagai perempuan Latina, biasanya kan berbadan besar. Di sini dia banyak juga menyebut bahwa orang tuh ngatain dia bahwa badannya tuh seperti ikan paus, seperti itu kan. Terus dia tuh, ya kita tahu semua sendiri kan dengan definisi kecantikan semua kan barat sebenarnya kan. Iya kan? Tapi kan kebanyakan perempuan tuh tidak seperti itu gitu loh sebenarnya. Dan dia di sini tuh mengungkapkannya dengan sangat menarik, kayak misalnya tuh dia tunggu ya, ini nih ada nih. Judulnya tuh The Night Before First Day of School. Dia bilang, even with my Amazon frame, I feel too small for all that inside me. Jadi tuh dia bilang walaupun saya seperti orang Amazon yang besar,
saya tetap tuh merasa lebih kecil dengan segala apa yang saya pikirkan dan rasakan gitu loh. Menurut aku tuh ungkapan kalau remaja tuh sangat bagus gitu loh, dia bisa mengungkapkan kayak gitu. Ada juga tuh dia bikin puisi juga tentang unhideable gitu loh. Gue istilahnya dia bilang, gue nih badan gue udah gede gini gitu, gue mau sembunyi pun tuh orang pasti lihat gitu loh. Dan dia bikin puisi tentang bagaimana tuh kalau dia jalan di mana, lelaki tuh biasalah catcalling gitu kan, dengan badan yang udah subur dan besar gitu kan. Dan menurut aku itu tema-tema yang zaman sekarang tuh sangat penting untuk anak perempuan sebenarnya. Iya kan? Dan di sini juga tentang di sini juga tentang cinta pertama gitu loh. Dan di sini dia nah itu lagi ditambah. Karena ini bukan prosa, dia menulis puisi, segala kayak apa sih hasrat gitu ya. Terus ciuman pertama, dia menuliskan dalam puisi, jadinya lembut. Mungkin kalau agak prosa kan ya pasti beda lah tekniknya gitu kan. Karena dia menuliskan dalam puisi, semuanya tuh menurut aku iya, jadinya terkonsentrasi gitu loh jadinya, dan dia bisa banyak bermain gitu loh tentang cinta pertama, terus kemudian tentang bagaimana kemudian konfliknya tuh buku puisinya itu dia nulis biasalah di jurnal kayak gitu kan, itu dibakar sama ibunya karena karena dibakar ibunya seperti biasalah orang tua banyak yang itu ngapain sih kamu nggak berguna lah nulis kayak gitu kan, karena menurut dia itu di sini tuh karena ini kayaknya dia mungkin karena Dominikan, mungkin Kristen Katolik ya. Anak ini sering sekali dihukum sama ibunya. Kalau dia misalnya ketahuan pergi sama anak laki-laki gitu ya. Ini saya juga baru tahu di buku ini. Dihukumnya itu dia suruh ada patung-patung Maria, ibunya Yesus gitu kan. Dia suruh berdoa, lihat muka Maria. Dia lucu sekali menceritakan lihat pandang muka Maria. Sampai terus dia kan suruh jongkok gitu kan, lututnya itu di bawah di lantai itu dilemparin beras. Jadi sakit kan, semakin dia jongkok itu dia semakin merasakan kesakitan di tubuhnya gitu loh. Itu mungkin salah satu tradisi orang-orang sana mungkin kayak gitu. Jadi itu ibunya sering sekali menghukum dia sampai membakar bukunya semuanya sampai gitu. Dan penyelamatnya dia itu kemudian ketika ada seorang guru bahasa yang kemudian mengenali bakatnya dia untuk menulis gitu kan, terus ya kita tahulah apa belakangnya tuh kayak apa. Akhirnya pun ibunya tuh sudahlah dia boleh menulis puisi asal dia sekolahnya lulus gitu kan, sebenarnya kayak gitu. Ya. Kalau si buku apa judulnya Mbak? The Poet X. The Poet X, karena ini X namanya Xiomara. Oh, Xiomara. Xiomara itu dari X, Xiomara. Ya. Oke. Itu dia tulis ketika dia berusia? Terus terang aku nggak tahu sih, Farid. Ini orang kalau aku lihat di Google juga ya, nggak ada tuh tanggal lahirnya. Tapi tampaknya sih dia masih muda sih. Masih muda ya? Masih muda. Lihat deh. Oke. Cantik banget sebenarnya. Ya. Ya, tapi terlepas dari itu dia justru mengangkat tema-tema remaja tadi ya. Kebanyakan kayaknya dia memang, kemudian aku lihat juga dia tuh juga kayak ngajar anak SMP, ngajar puisi. Oke. Sangat asik kan sebenarnya kan? Karena dia juga pernah jadi remaja, aku pernah jadi remaja. Entah di dalam, ya biasanya ini juga, kamu tahu sendiri, biasanya kita langsung pikir, oh mungkin ini dulu dia remaja, ini pengalamannya dia pribadi kali ya gitu kan, ya kan, tapi ya entah itu mau pribadi atau enggak, kalau kita bisa relate kenapa enggak gitu kan sebenarnya kan. Yang penting bagaimana kita mengungkapkannya ya Mbak, mengekspresikannya. Dan ini sangat spesifik aku bilang remaja, ini kayaknya di New York di Amerika, urban tapi dia imigran, ya kan, itu sangat kelihatan tuh di bahasanya karena dia juga campur-campur dengan bahasa Spanyol. Sebenarnya dengan kata-kata apa namanya yang segala kata-kata makian juga banyak sebenarnya di sini, tapi dipadu sedemikian rupa karena ini puisi jadi bunyinya tuh enak. Sebenarnya. Yang itu menarik justru, apakah itu pengalaman masa remaja, apakah itu pengalaman masa kecil seperti yang sebelumnya hubungan anak dan ayah tadi, atau pengalaman traumatik. Yang penting bagaimana si puisi itu mengungkapkannya ya Mbak, bagaimana dia tampil ke hadapan kita ya. Oke. Justru
tema sangat banyak tema tadi, banyak sekali tema yang disampaikan oleh Mbak Sinta. 4 buku puisi itu 4 dari tema yang berbeda-beda. Ada tema tentang keluarga, masa remaja, kolonialisme, tentang tubuh perempuan dan seterusnya. Nah, itu adalah buku keempat. Selanjutnya, ini buku terakhir yang direkomendasikan oleh Mbak Sinta. Silakan, Mbak. Buku yang terakhir adalah bukunya Farhana. Oke. Judulnya Masuk Toko Keluar di Tokyo. Judulnya aja udah bikin ngakak sebenarnya menurut aku. Ini termasuk buku baru, kalau nggak salah 2018 sebenarnya. Ya, itu kalau nggak salah yang serangkaian gitu ya, Mbak. KPG nerbitin ada beberapa penyair. Iya. Sama kalau nggak salah Edo Walat, tapi ya aku juga punya kok itu, cuma ada di tempat. Iya benar. Di sini tuh aku tulis, membaca buku ini rasanya seperti judul bukunya, puisi-puisi bukan rasa toko tapi Tokyo. Bagi pembaca generasi X yang biasa dengan puisi toko seperti saya cekikikan dan ngangguk-ngangguk ketika dimintanya untuk beristirahat dari segala kesoktahuan dalam puisi Istirahatlah Kakak-kakak. Mau nggak aku bacain ya? Iya. Ini tuh lucu banget sebenarnya ini. Sebentar. Istirahatlah kakak. Itu kan dari Wiji pasti kan? Iya. Iya kan? Istirahatlah kakak-kakak. Ibuku tak bisa lagi berbangga hati. Aku tak lagi hafal nama-nama menteri. Kita tak lagi punya waktu membentuk 48 partai atau menebalkan judul-judul di buku catatan. Sore itu kakakku cerita dengan menggebu. Kita bisa tahu semua info tentang Amin Rais, asal-usul, keluarganya lewat internet. Aku jadi bisa ke Ottawa hanya dengan ini terus terang nih, aku tuh nggak ngerti Farid. Dia tuh tulis ASLPLS, ini bahasa, mungkin pastinya kan please kan? ASL-nya tuh apa? Enggak, aku juga nggak tahu. Wah, kamu berarti generasinya nggak baru juga nih. Tapi justru menariknya tuh baca dia tuh, ini mungkin nanti nih anak gue tuh tumbuh kayak gini, nih bahasanya gue nggak ngerti gitu kan. Terus ada 11, F, Bogor. Oh pasti dia tinggal di Bogor. Temanku pelan-pelan menjadi 14 inci. Aku mulai belajar cara tidak menyukai manusia. Banyak yang berlomba menjadi rangga, membaca sastra, berwajah sengak, milis-milis, dipenuhi ketukan pintu, para misionaris ateis. Coba ambilkan kertas dan pulpen, buat aku merayumu. Bukan dengan puisi, aku akan jelaskan teori relativitas. Buku adalah gobalan baru, kenakalan baru, dan ideologi jadi puisi baru, bahan rayuan baru. Muda-mudi mengisi kuota mengejar kakak-kakak Renaissance. Mengisi pulsa karena masih banyak dede-dede yang butuh dicerahkan. Ya. Jadi ingat ya kan sekarang kalau di medsos sering tuh kasus-kasus Mbak aktivis-aktivis. Aku sih nggak terlalu ngikutin sebenarnya. Ya maksudnya aktivis-aktivis tapi melakukan kejahatan seksual gitu yang gitu-gitu. Ya. Aku jadi ingat. Ya. Aku jadi ingat kasus-kasus itu dari puisinya si Farhana kan, iya kan? Ya, terus terakhir tuh dia terakhirnya, tapi anak muda sekarang manja-manja, nggak mau turun ke jalan, nggak kayak kita dulu, total. Istirahatlah kakak-kakak gitu. Aku jadi kayak ngerasa disentil gitu loh. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian satu lagi juga aku bilang tuh sebagai penulis puisi, aku tuh kagum sekali dengan frasa-frasanya dia. Yang sekali baca tuh ngaco nih, ngawur banget nih anak gitu kan. Tapi kenapa enggak, ini tuh puisi gitu loh. Terserah sebenarnya tuh kamu tuh mau ngapain gitu. Aku kadang-kadang tipe orang yang justru kalau aku merasa kayak nggak enak, ini aneh, ya itu mungkin proses aja karena kita nggak biasa kan sebenarnya kan dengan kata-kata kan sebenarnya kan yang dicampur, kayak misalnya contohnya banyak sekali. Kayak misalnya di sini aku bilang suka mual blended gitu. Ini jangan-jangan nih dia lagi makan apa ya itu, apa chai time, apa yang aku nggak ngerti gitu kan, kayak gitu kan. Terus bikin petir menyopir, apa coba gitu kan?
Tapi itu lucu kalau kamu bayangin, itu Iya. lucu gitu loh sebenarnya kan. Iya. Terus kayak misalnya dia bikin ketidakpercayaan tak bisa berdansa. Itu naon juga ya, itu mesti aneh kan juga kan. Iya. Kayak gitu. Tapi tuh menurut aku tuh, ya buat aku sebagai penulis itu menyegarkan, ya kan. Ya mungkin kalau aku melakukan itu mah, aduh aneh banget sih gitu kan. Cuma kalau dia enggak gitu loh sebenarnya. Di sini juga aku bisa bilang seluruh bukunya itu tuh menggambarkan kayak eksistensial angst yang sulit dilupakan. Kayak mungkin karena dia pasti masih muda. Kalau kita baca di biodatanya dia juga, dia tuh lahir tahun 88. Oke. Dia tahun 88, dia Farhana. Ini Inisiasi literasi digital, organisasi anak muda. Dan aku bisa lihat sekali bahwa dia tuh di puisi ini, dia kayaknya commute antara Jakarta dan Bogor. Banyak sekali tentang dia di kereta. Oke, ini teman-teman yayasan bilang, Mbak Bene, ASL PLS itu cara berkenalan di Yahoo Messenger. Age, sex, location, please. Kan kelihatan gitu. tua kan jadinya Ya. kan. Iya, ya. Masih banyak di situ tahu nggak yang kayak gitu. Aku mau nanya anak aku nggak bisa karena dia masih Gen Z dia. Aku mau Ya, karena aku ini Yahoo ini Messenger menarik banget. sekali. Ya. Wah, terima kasih Mbak tadi dicariin kayak gitu. Terus ada kata-kata misalnya selingkuhi panci dengan televisi. Itu luar biasa aku bilang. Ya. Terus tapi ada juga, ini entah kenapa satu puisi ini tuh yang bikin tiba-tiba tuh dia jadi agak mellow sedikit kalau menurut aku. Dan dia juga judulnya sangat menarik-menarik. Ini judulnya Keinginan-keinginan yang menjadi sederhana di rumah sakit. Aku bacain ya. Ada masjid lain, di mana doa-doa terlempar lebih keras, dan sujud-sujud terdampar tanpa batas. Ada ketakutan tipis-tipis, nyaris tak terlihat. Tentang ego yang sering tertukar, serta keinginan yang selalu terbakar. Berhari-hari tersebut ia mengerti bahwa obrolan bisa lebih penting dari udara. Tabung obrolan, transfusi obrolan, pil obrolan, mandi obrolan, obralan obrolan. Seharusnya hidup bisa sederhana saja, sarapan telur dan mandi 2 kali. Seharusnya semua bisa sederhana saja. Tapi asuransi kesehatan tak pernah sederhana. Sekarat kini, operasi nanti. Usia di tangan Tuhan, dan uang tunai, dan kartu kredit. Kalau kamu lihat, ini kalau interpretasi aku, kadang-kadang kan kayak misalnya, pasti ini kayak dia dari kayak misalnya pengalaman entah ada orang yang dekat dengan dia yang sakit mungkin ya, ada orang yang sakit. Tapi kemudian Farhana itu dari mungkin situasi seperti itu dia bisa mengemasnya juga dengan menyentil yang lain-lain gitu loh. Sebenarnya. Ini di satu puisi yang tiba-tiba tuh kemudian aku bisa membayangkan dia, ya itu tadi sih jadi sedikit mellow. Kalau yang lainnya tuh luar biasa, sangat kritis dan juga lucu-lucu. Kayak misalnya, aku banyak sekali sini aku garis-garisin. Aku buka langsung ketemu soalnya. Merindukanmu seperti mencari udara segar di balik knalpot Kopaja. Iya. Contoh-contoh tuh kayak gitu. Ya, itu sudah buku terakhirnya. Oke, itu buku terakhir. Apa judulnya, Mbak? Masuk ke toko. Toko keluar di Tokyo oleh Farhana. Aku merasa puisi-puisi dengan cara ungkap seperti itu selalu unik, terutama dalam konteks puisi Indonesia, karena kita terlalu lirikal kan, dalam artian ya puisi Pak Sapardi dan rekan-rekannya di zaman itu agak lama mendominasinya, sehingga puisi-puisi kita butuh lah yang nakal-nakal, yang banal-banal kayak gini ya Mbak ya. Maksudnya untuk ya bahwa puisi tidak hanya soal hubungan manusia dengan alam, keindahan itu ya
Asap Kopaja juga indah kok kalau kita melihatnya dari Biasa, cara. aku bilang itu salah satu faktor yang sangat penting gitu loh dalam hidup Iya. menurut aku ya. Iya, Ya. iya. Itu sangat menarik cara si Farhana melihat objek-objek dalam puisinya tadi ya Mbak ya. Aku tahu buku puisi ini tapi belum sempat baca Ya, dengan pasti ya. ini. Pas Mbak Sinta kasih rekomendasi, aku cari langsung, ketemu ada di buku Gramedia Digital, bisa aku akses gitu. Oh gitu, unik gitu. Asik juga ya gaya pengungkapan gitu kan. Gaya ungkap seperti ini. Ada beberapa penyair yang juga kayak siapa ya, Beni Satrio, lah. lucu ya gitu. Nyeleneh gitu kan. Iya, bakwan bisa hadir dalam puisi Asap Kopaja, ternyata juga jadi materi puisi yang menarik. Ya, lagi-lagi tentang gimana kita mengolahnya ya Mbak ya. Iya, aku tuh nggak pernah ngerti soalnya kalau ada tema yang serius, ada yang non serius, kenapa sih harus dibeda-bedakan kayak gitu tuh aku nggak pernah ngerti, terus terang aja. Ya. Nah, kebetulan kemarin itu aku iseng cari-cari tahu tentang puisi Beling, udah beberapa hari yang lalu sih. Dan memang itu sangat berpengaruh ya gerakan Remi Silado ini menurutku untuk jenis-jenis puisi seperti ini. Tapi gerakan Beling itu juga banyak dikritik pada masa itu, dianggap pop lah, dianggap keisengan anak muda lah. Emang sejarah kita itu selalu hobi mengkotak-kotakkan sejarah sastra ya. Nggak tahu kenapa hobi sekali bikin klasifikasi gitu. Kenapa nggak ya yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek aja gitu kan? Iya. Dan lagian lucu banget aku bilang sih ya, apalagi dalam mengenai sastra gitu kan. Kenapa kita selalu membenturkan bentuk? Itu aku paling nggak ngerti gitu loh. Iya, itu kan bukannya membatasi kreativitas sebenarnya kan dengan kotak-kotak ini kan. Ini bukan bahkan ini bukan puisi gitu loh. Bukannya itu dari mana ya? Itu kan berarti kamu cuma memakai satu definisi. Kenapa tidak ada boleh definisi lain gitu kan? Apalagi sebenarnya tadi Farid bilang kayak kita itu kan sebenarnya sebagai bangsa tuh bangsa yang oral sebenarnya kan? Iya. Kita tuh bukan bahasa yang kita bukan kultur kita tuh bukan ini gitu loh. Tertulis gitu. Kita tuh sangat lisan kan sebenarnya kan? Tapi aku bilang sangat dibatasi perpuisian di kita tuh dengan bahasa tertulis kalau menurut aku. Padahal coba kekayaan kita dengan memakai, karena aku tuh selalu tertarik dengan puisi itu kan selalu bunyi kan tentang musik kan, betapa kayanya gitu loh dengan kekayaan Indonesia. Kalau aku sih campur tabrak aja semuanya, tapi ya tergantung lagi kita harus punya teknik, harus punya ide gitu. Itu harus dibebaskan gitu, itu sih. Ya. Oke, itu tadi 5 buku puisi penyair perempuan yang direkomendasikan oleh Mbak Sinta. Menarik sebenarnya kalau kita perhatikan kelima buku itu, ini menurut menurut pengamatan aku secara ini aja ya, selalu penyair-penyair itu melawan sebuah otoritas. Otoritasnya bisa apa aja. Apakah itu otoritas dalam keluarga seperti si Poet X, apakah itu otoritas kolonial, apakah itu otoritas sosial yang memenjarakan definisi tubuh, apakah itu otoritas yang memenjarakan tema-tema yang pantas digarap oleh perempuan hanya soal domestik, atau otoritas yang menempatkan persoalan domestik hanya sebagai persoalan remeh-temeh. Dan terakhir ini adalah yang direkomendasikan Mbak Sinta, menurutku adalah upaya sederhana untuk untuk mencari alternatif bahwa otoritas puisi nggak harus yang alam, nggak harus yang lirikal, nggak harus yang sublim, tapi juga hal-hal yang banal, hal-hal yang tampak dalam kehidupan sehari-hari kita ya Mbak ya. Ya, kok anak Jakarta nulis tentang gunung ketemunya aja dengan asap Kopaja kok tiap hari gitu kan. Ya itu. Oke. Mungkin untuk terakhir aku ingin minta pendapat Mbak Sinta tentang apa yang bisa pembaca lakukan, terutama untuk mendukung, mensupport para penyair perempuan kita di Indonesia. Apa hal sederhana yang bisa teman-teman pembaca lakukan sebenarnya menurut Mbak Sinta?
paling gampang adalah membeli bukunya. Beli tapi buku itu dan benar. membacanya ya. Ya, Ya, itu sangat penting sebenarnya. ya. Apresiasi paling sederhana ya, kita beli bukunya, kita baca, kalau punya kesempatan ya bikin cuap-cuap di Twitternya, Ya. posting di Instagramnya Dan gitu juga ya. satu lagi aku bilang sebagai pembaca sesudah membeli, itu langkah pertama. Yang kedua, dalam membaca apapun menurut aku kita tuh harus bisa belajar menanggalkan apa yang kita harapkan dari sebuah buku. Oke, Itu menurut aku sangat penting. Karena kalau enggak, kita akan cuma memakai standar yang kita mau aja, justru malah kita nggak belajar apa-apa. Ya. Itu menurut aku itu sangat penting dalam tidak hanya puisi tapi buku apapun sebenarnya. Tapi Farid setuju nggak kalau misalnya aku suka bingung kenapa kamu mencari buku yang kamu suka terus gitu loh? Ya, aku setuju. Aneh kan sebenarnya kan? Ya. Apakah kamu tidak mau mencari buku yang emang ya mengganggu kamu sedikit, membuat kamu tidak enak, buat kamu marah, lebih baik lagi sebenarnya. Iya kan sebenarnya kan? Carilah buku yang tidak kamu suka. Mungkin lama-lama kamu akan suka dan itu baru kamu belajar sebenarnya. Kalau yang suka terus tuh nggak akan belajar. Jadi juga sama dengan puisi perempuan, ya tinggalkanlah gitu segala prejudis kamu, stereotip kamu, anggapan kamu. Baca tuh seperti orang ini ada di depan kamu. Ya. Sebagai teman kamu. Ya kan, sebagai orang biasa aja. Bisa dia kalau dia sebagai ibu kamu, sebagai kakak perempuan kamu, sebagai bibi kamu, iya kan? Dan itu aku bilang tuh sangat membebaskan segala pengharapan kita dan stereotip kita gitu loh. Itu sangat menyehatkan menurut aku. Ya, itu menarik bahwa membaca buku mestinya adalah cara untuk menghilangkan prasangka. Tadi kata Mbak Sinta Riyadi, kita tahu prasangka itu buruk sekali loh. Prasangka itu pangkal dari stereotip, pangkal dari rasisme, pangkal dari banyak hal buruk lah yang ada di bumi ini. Awalnya prasangka, kita berprasangka ini orang jahat, ini orang buruk, tapi sebenarnya buku adalah membaca buku adalah cara kita untuk menghilangkan prasangka tadi ya Mbak ya. Jadi sebelum kita mulai membaca buku, kalau bisa prasangka-prasangka tadi kita hilangkan. Oke, Mbak Sinta, saya kira kita sudah berdiskusi 1 jam. Menarik sekali obrolan sore hari ini. Terima kasih Mbak Sinta untuk waktu dan kesempatannya. Sudah mau saya todong untuk merekomendasikan 5 buku. Dengan senang hati, Faris. Terima kasih juga Farid dan Pulau Imaji. Ya, oke. Teman-teman bisa nanti membaca rekomendasi buku dari Mbak Sinta di pulauimaji.org, tapi mungkin dalam beberapa atau di Facebook untuk saat ini karena website kami masih sedang dalam perbaikan. Sebelumnya kita tayangkan di website, tapi nanti teman-teman akan bisa mengaksesnya lagi di website. Untuk sementara bisa lewat Facebook page kami. Selain itu, program-program kami akan terus rutin kami kabarkan baik melalui Facebook atau Instagram. Jadi teman-teman silahkan ikuti @pulau_imaji, @pulau_imaji, Instagram, Facebook. Gitu. Terima kasih untuk Mbak Sinta, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi ini. Semoga obrolan kami berdua yang lebih banyak ketawanya ini di sore hari bisa bermanfaat lah. Seenggaknya apa yang dinyatakan Mbak Sinta. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke. Sampai jumpa. Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya.